wabarakatuh. Halo semua, di sini saya Naila ingin menjelaskan apa itu jaringan komputer. Yang pertama-tama, mari kita bahas apa itu jaringan. Definisi jaringan adalah sekelompok atau sistem dari orang atau hal yang saling terhubung, yang bisa juga dikatakan menjadi sekelompok atau sistem dari komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jaringan komputer akan terdiri dari laptop, komputer desktop, printer server, dan lain-lain. Jadi, kita masih terhubung di komputer desktop, komputer server yang menjadi perangkat pintar di jaringan kita. Sebagian besar dari kita pasti memiliki smartphone, mungkin tablet, kamera keamanan, smart TV, bahkan lampu pintar yang dapat ditemukan di jaringan saat ini. Dan daftar perangkat ini akan semakin panjang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin masif. Mari kita lihat beberapa jaringan komputer yang paling dasar, dan kita lihat seperti apa bentuknya. Pertama, yang harusnya sudah akrab bagi kebanyakan dari Anda. Di sini kita memiliki sebuah modem switch dan handphone. Semuanya terhubung ke jaringan yang sama. Ini adalah jaringan komputer yang cukup umum dan dapat ditemukan di setiap rumah penting. Penting untuk mencatat bahwa dalam sebagian besar jaringan rumah, switch, the wireless access point, bahkan router akan terintegrasi ke dalam modem umumnya. Setiap jaringan di satu area disebut sebagai jaringan area lokal. Biasanya terhubung ke dunia luar menggunakan soket di tiang telepon yang berada di pinggir jalan umum yang dipasang oleh penyedia layanan internet Anda. Soket ini menghubungkan Anda ke suatu yang disebut jaringan area luas, atau untuk menghubungkan beberapa jaringan area lokal yang terpisah satu sama lain. Contoh yang paling jelas adalah internet, namun lingkungan pribadi untuk menghubungkan beberapa lokasi bersama. Sekarang, mari kita lihat jaringan yang lebih berorientasi bisnis. Misal, kita memiliki komputer kantor yang biasanya ini akan disambungkan ke soket dinding atau lantai, dan soket-soket ini akan memiliki kabel yang entah melalui lantai atau langit-langit kembali ke ruangan khusus yang disebut wiring closet. Ruangan ini mungkin juga disebut ruangan server. Semua perangkat ini akan terhubung ke tumpukan switch yang dipasang di rak bergantungan. Pada ukuran jaringan mungkin ada beberapa warna yang berbeda, namun perlu diingat bahwa ilustrasi ini telah disederhanakan untuk memberikan gambaran umum. Terakhir, kita akan melihat jenis-jenis jaringan lain yang mungkin tampak tidak terlalu begitu jelas bagi banyak orang. Saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwa kalian pasti memiliki smartphone atau sel. Nah, sel ini umumnya memiliki akses internet melalui 3G, 4G, dan bahkan 5G. Anda bisa menganggap ini sebagai jaringan wireless raksasa untuk ponsel Anda. Di suatu tempat di dekat Anda akan menemui menara raksasa. Kemungkinan Anda terhubung dan mendapatkan akses internet. Semakin dekat Anda dengan menara-menara ini, mungkin besar, semakin baik koneksi Anda. Jadi, ini hanya beberapa jenis jaringan umum dan benar-benar hanya pengantar untuk beberapa perangkat jaringan dasar. Jadi, pertanyaan logis berikut adalah mengapa kita membutuhkan jaringan? Nah, mari kita bayangkan kehidupan tanpa jaringan sebentar. Jika kita ingin mengecek dokumen, kita perlu langsung menghubungkan printer, dan hal ini terlihat baik-baik saja dan tampak sederhana. Tapi, bagaimana jika kita memiliki beberapa komputer? Kita akan membutuhkan beberapa printer yang terhubung langsung. Nah, hal ini tidak terlalu begitu baik dan sangat merepotkan. Keindahan dari sebuah jaringan adalah kita dapat berbagai sumber daya
Jika saya memiliki file dan ingin mengirimkannya kepada seseorang, saya dapat mudah mengirimkannya. Mereka juga dapat berbagi file dengan orang lain. Kita bisa memiliki printer bersama yang bisa digunakan semua orang. Bahkan, kita bisa memiliki server yang bisa penyimpanan file-file ini untuk kita. Tentu saja, berbagai file dan mengecek hanya satu contoh saja dari hal yang dilakukan melalui jaringan, dan bahkan semua ini dapat dilakukan sebelum kita membahas tentang internet. Dengan internet kita bisa mencari apapun yang kita inginkan. Kita benar-benar memiliki pengetahuan dunia di ujung. Kita sangat mengetahui tentang dunia karena jaringan ini. Kita bisa mengirim pesan kepada teman-teman kita, memiliki email, bisa melakukan panggilan telepon melalui internet, dan tentu saja konten-konten YouTube yang keren. Jadi, jaringan telah mengubah dunia dan cara kita hidup. Mungkin ini saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.